أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah manzumah. Manzumah itu kumpulan dari bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di, yang mana manzumah ini berisikan di dalamnya tentang akidah, tentang ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun syar'iyah, juga berisikan tentang akhlak baik, dan juga berisikan tentang contoh dari akhlak yang buruk. Maka manzumah ini diberi nama oleh penulisnya, yaitu manzumah Manhajul Haq, manzumah fil aqidati wal akhlaq. Manhajul Haq, manzumah fil aqidati wal akhlaq. Tidak diberi judul atau tidak diberi nama dengan nama penulisnya. Ini bagian dari ikhlasnya para ulama. Bagian dari ikhlasnya para ulama, merupakan contoh ikhlasnya mereka dalam berdakwah. Maka kita diantaranya seperti ini. Ia bikin sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah yang diberi judul tidak dengan judul penulisnya. Berbeda dengan orang-orang kita zaman sekarang, yang ketika ia membuat masjid pasti memberi nama dengan nama pemiliknya, atau bikin apa, misalnya bikin sumur, memberi nama dengan nama pemiliknya. Contoh keikhlasan dalam berdakwah di antara para ulama. Bahkan tidak sedikit ya, mereka yang memberikan kebebasan untuk disebarkan ilmunya, karena yang mereka harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka harapkan adanya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manzumah ini, ikhwah, manzumah ini
terdiri dari kurang lebih berapa ini? Berapa? 60-an ya. 62. Ya, insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Ada 62 bait. Ini bukan lirik lagu. Ya. Bait-bait ini yang 62 ini berisikan tentang akidah, manhaj akidah dan akhlak yang merupakan usul daripada Islam, ya. Merupakan usul daripada Islam. Maka bait yang pertama, faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suruka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suruka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Wahai siapa saja yang bertanya tentang manhajul haq, yang ia mencari suruka tariqil qaum, ya, jalan al qaum haqqan, ya, secara benar, wa yas'adu, dan bergembira. Tapi di sini berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr selaku yang mensyarah bait-bait manzumah ini, bada'a rahimahullah hadhihi al-manzumata al-'azimata bihadha nida. Muallif rahimahullah, an-nazim rahimahullah, ya, memulai manzumahnya dengan ucapan faya sa'ila, wahai orang yang bertanya. Artinya apa? Disebut nida'un nasihi al-musyfiq al-murabbi. Ini adalah panggilan, ya, kasih sayang. Nida an-nasih al-musyfiq al-murabbi, panggilan kasih sayang, panggilan al-murabbi, seorang guru kepada murid-muridnya. Ayyaman yuridu li nafsihi manhajal haqqi wa tariqa al-mustaqim wal hadi al-qawim. Siapa saja yang menginginkan, ya, untuk dirinya apa itu manhajul haq, apa itu tariq al-mustaqim, apa itu petunjuk yang lurus, ya, nanti akan dijelaskan di sini. Alladzi takunu bihi najatuhu wa falahuhu wa sa'adatuhu fid dunya wal akhirah. Yang mana manhajul haq, tariq al-mustaqim, itu akan menyelamatkan, ia akan menggembirakan dan akan membuat ia bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah manhajul haq, al-manhaj al-haq. Ikutinya tariq al-mustaqim. Ikutilah al-hadi al-qayyim. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Apa yang dimaksud al-manhaj al-haq? Nanti akan dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan tariq al-qaum, jalannya suatu kaum. Siapa kaum di sini? Insyaallah akan dijelaskan. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat tidak akan bisa diraih kecuali jika kita berada pada manhaj yang hak, berada pada manhaj yang benar, berada pada jalan yang benar. Mengapa? Karena Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sirat, menggariskan siratal mustaqim, lalu Nabi menuliskan khat an yaminihi wa an shimalihi, jalan-jalan di kanan kirinya. Di setiap jalan itu terdapat syaitan yad'u ilaihi. Di setiap jalan itu terdapat setan yang memanggil. Maka jika ia berbelok,
ia tidak akan berada pada sirat al-mustaqim. Ia tidak akan berada pada al-manhaj al-haq. Nah, di sini kita perlu mengenal apa itu al-manhaj al-haq, apa itu sirat al-mustaqim. Taib wa fi hadza tashihun niyyati fi su'al. Maka dalam bait tadi terdapat suatu pesan bagi kita yang ingin belajar, bagi kita yang ingin bertanya, bagi kita yang ingin belajar agama atau bertanya tentang agama. Di sana ada pesan. Apa pesannya? Tashihun niyyat fi su'al, agar niat kita dalam bertanya itu benar, niat kita dalam belajar itu benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang agama itu merupakan bagian dari belajar. Bertanya tentang agama, kita ingin bertanya tentang permasalahan agama yang tidak ketahui, yang tidak kita ketahui kepada ahlinya, itu merupakan penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika engkau enggak tahu. Jadi ketika kita bertanya tentang agama, berarti kita sedang beribadah, sedang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bertanya tentang agama itu merupakan bagian dari belajar agama. Artinya itu adalah rangkaian ibadah, maka harus benar niatnya. Ya, itu ada pesan yang tersirat dari bait tadi. Siapa yang ingin bertanya tentang agama itu harus tashihun niyah. Itu harus dibenarkan niatnya. Apa sih niat ia bertanya? Apakah untuk mengetes, ataukah ingin menjatuhkan? Ya. Harus dibenarkan dulu niatnya, karena tadi bertanya tentang agama itu merupakan bagian daripada ibadah. Wa huwa amrun tamussul hajatu ilaihi. Bertanya ini adalah kebutuhan kita. Bertanya itu adalah kebutuhan kita. Belajar itu kebutuhan kita. Butuhnya kita terhadap belajar ilmu syar'i, butuhnya kita terhadap tafaqquh fid din, itu melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Karena ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan mengobati, itulah yang akan menyehatkan ruh kita. Mengapa? Karena badan kita ini, manusia itu tersusun dari dua unsur. Tersusun dari dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur roh. Ada unsur jasad, ada unsur roh. Itu baru dinamakan al-'abd, hamba. Dinamakan manusia. Itu karena dia ada jasadnya, karena dia ada rohnya. Bayangkan jika rohnya telah dicabut, tinggal jasadnya saja, maka orang tidak lagi memanggil dengan namanya. Makanya dipanggil misal ya, sebagai misal. Ada saudara kita atau teman kita baru saja meninggal. Baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Kemudian ketika kita ingin bertanya di mana disolati, yang kita tanya seperti yang kita tanya bagaimana? Apakah di mana? Apakah kita bertanya di mana fulan disolati atau di mana jenazah itu disolati? Jenazah. Namanya sudah hilang, sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai adalah gelar jenazah. Di mana jenazahnya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jasad yang sudah tidak ada rohnya. Jadi sudah tidak berguna. Maka karena kita itu unsurnya ada unsur jasad, ada unsur ruh, kedua-duanya itu harus kita jaga. Kedua-duanya itu memiliki makanan yang harus kita jaga. Jasad karena Allah ciptakan dari tanah, maka Allah jadikan makanan jasad itu dari bumi.
Apa makanan jasad? Ya makanan dan minuman. At-ta'amu wal ma', makanan dan minuman itu yang bisa menyehatkan jasad kita. Maka orang yang tidak makan dan tidak minum, maka lama-lama jasadnya akan rusak, akan hancur. Seperti itu, akan hancur jasad, akan sakit. Mengapa? Jasadnya tidak diberi makanan. Begitu juga roh. Roh karena Allah ciptakan dari langit, dari atas. Allah berikan dari atas, maka Allah jadikan makanan roh itu dari atas. Apa makanan roh? Wahyu dan ilmu nafi'. Itulah makanan roh. Oleh karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang hidup dan orang yang mati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rohnya hidup. Karena rohnya selalu diberi apa? Diberi gizi, diberi asupan. Orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi istilahkan dengan orang yang apa? Yang mati, walaupun dia berjalan. Mengapa? Rohnya yang mati, hatinya yang mati, rohnya yang sakit. Maka kita ini ya ikhwah, jangan hanya memikirkan makanan jasad saja. Jangan hanya memikirkan makanan jasad saja, tapi makanan ruh harus lebih kita pikirkan. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya ikhwah, butuhnya kita terhadap ilmu syar'i, ya, karena itu butuhnya kita terhadap ilmu syar'i itu melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Ilmu syar'i itu ilmu yang akan memberikan kesegaran kepada roh kita. Ilmu syar'i itu ilmu yang akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Oleh karena itu menuntut ilmu syar'i, belajar Islam itu wajib dan tidak mengenal usia. Sampai kapanpun dia harus belajar. Walaupun ia sudah bergelar doktor, harus belajar. Mengapa? Semakin kita belajar ya ikhwah, semakin kita banyak membaca, semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita itu jahil, semakin tahu bahwa kita itu bodoh, semakin tahu bahwa ilmu agama itu luas, tidak dibatasi oleh gelar. Bahkan kalau seandainya umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan semuanya untuk belajar, niscaya ilmu Allah tidak akan pernah habis. Dan Allah berikan ilmu kepada kita itu hanya sebagian saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Dan tidaklah kau diberi ilmu kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka dari itu kita butuh belajar terus, butuh menuntut ilmu, butuh membaca dan butuh bertanya. Ya, butuh bertanya. Kita nggak ngerti, tanya. Karena bertanya bagian daripada belajar. Baik, kita tadi membahas tashihun niat, membenarkan niat dalam bertanya. Apa niatnya? Wa salahuha an yanwiya sa'ilu bi su'alihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Maka niat bertanya itu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itulah niat bertanya, itulah diantara tujuan belajar. Ya, kita belajar agama itu apa? Menghilangkan kejahilan atas diri kita. Karena kita itu dilahirkan di dunia itu jahil.
dalam keadaan jahil, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Nah, untuk menghilangkan kejahilan itu dengan belajar. Di antara cara belajar yaitu dengan bertanya. Jadi ada pesan ya yang sangat tersirat dari bait pertama tadi, bahwa bertanya itu adalah bagian daripada belajar agama. Maka berhati-hatilah, luruskanlah niat ketika bertanya. Jangan sampai ada niat jahat dari pertanyaan kita itu. Jangan sampai ada niat jahat dari pertanyaan kita itu. Belajar di antara tujuannya apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Diri kita dulu dihilangkan, jangan sampai jahil terus. Karena kita telah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi penglihatan, kita telah diberi hati, kita diberi pendengaran, kita diberi akal. Semuanya itu kita gunakan dalam rangka apa? Menghilangkan kebodohan. Semuanya itu kita gunakan dalam rangka apa? Dalam rangka benar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah, di antara kandungan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu alla yu'badallahu illa bima syara'a. Agar Allah itu disembah, agar Allah itu diibadahi dengan syariatnya. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah Allah dan Nabi-Nya. Harus sesuai dengan syariat Allah dan Nabi-Nya. Jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan, tidak pernah Allah perintahkan. Ini butuh kepada belajar. Apa sih ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah? Apa sih ibadah-ibadah yang ini tidak ada syariatnya? Itu kita butuh belajar. Kita butuh belajar. Baik, jamaah hafizakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan manhaj al-haq? Al-manhaj huwa at-tariqu al-bayyinu al-wadih. Maka manhaj, yang dimaksud manhaj di sini adalah jalan yang jelas dan terang. Itu manhaj. Makna manhaj yaitu jalan yang jelas dan terang. Al-bayyinu wadih, sebuah jalan, sebuah metode yang jelas dan terang. Artinya apa? Mudah dipahami dan mudah diamalkan. Karena pada dasarnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi. Agama Islam ini agama mudah. Mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diamalkan. Itu dasar dari agama Islam, itu agama yang mudah. Mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diamalkan. Maka kalau ada suatu ajaran yang susah untuk diamalkan, memberatkan, maka yakin itu bukan bagian dari Islam. Karena syariat-syariat Islam itu syariat-syariat yang mudah dijalankan dan mudah juga Islam itu untuk dipelajari. Taib, al-manhaj huwa at-tariqul bayyinul wadih, jalan yang jelas dan jalan yang terang. Itu namanya manhaj. Lalu apa yang dimaksud dengan manhajul haq? Ya, apa yang dimaksud dengan manhajul haq? Kalau manhaj itu adalah jalan yang jelas dan terang, lalu apa yang dimaksud dengan manhaj al-haq? Manhaj yang benar. Apa yang dimaksud dengan manhajul haq di sini? Huwa as-sabil, suatu jalan. Sabil itu jalan. Alladzi yanbaghi an yaslukahul muslimu
والطريق الذي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه. Ya, manhajul haq adalah sebuah jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim. Sebuah jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim, baik dalam akidah, ibadah maupun akhlak. Itu manhajul haq. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berada pada manhaj yang hak. Wajib. Mengapa? Karena kalau kita tidak berada pada manhaj yang hak, maka kita tidak akan selamat dunia maupun akhirat. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi, ya, siapa yang menginginkan keselamatan, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia berada pada manhaj yang hak, manhaj yang benar. Bisa difahami sampai sini. Lalu apa yang dimaksud dengan manhaj yang hak? Manhaj yang hak itu adalah suatu jalan yang wajib ditempuh oleh kita, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu muamalah. Artinya apa? Dalam kita berakidah, dalam kita berkeyakinan, keyakinan kita harus pada keyakinan manhajul haq, harus berada pada keyakinan manhajul haq. Ibadah kita juga harus pada manhajul haq. Akhlak kita juga harus pada manhajul haq. Itu maknanya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Yabtagi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Yabtagi bisu'alihi an manhajil haq, ya. Yang diinginkan dari bertanya tentang manhajul haq tadi, hadaini al-amraini. Jadi ada dua perkara yang tujuan dari manhajul haq. Ada dua perkara, ya, bagi seorang yang bertanya tentang manhajul haq. Yang pertama, perkara yang pertama, suluka tariqil qaumi haqqan. Itu yang pertama, meniti jalannya suatu kaum secara benar. Ya, meniti berada pada jalannya suatu kaum secara benar. Yang kedua, wa an yas'ada fid dunya wa ukhra. Maka ia pasti akan selamat dunia dan akhirat. Jadi intinya seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, ini tujuan. Jadi tujuan kita ingin selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai hanya selamat dunianya saja, akhiratnya nggak selamat. Jadi tujuan kita itu ingin bahagia dunia dan akhirat. Itu tujuan setiap muslim, tujuan setiap mukmin. Ingin selamat dunia dan akhirat. Apa maksud selamat dari dunia? Maksud selamat di dunia, dia diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnahnya. Karena dunia itu penuh dengan fitnah. Tidaklah kita hidup kecuali banyak fitnah yang menimpa kita. Hari kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah dunia ini. Karena itu kita disuruh berlindung dari apa? Fitnatul mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan tadi fitnah apa? Dunia. Apa fitnah kematian? Fitnah kematian itu adalah siksa kubur. Nah, tujuan kita itu kita selamat dari diselamatkan di dunia dan akhirat. Itu tujuan setiap muslim, tujuan setiap mukmin. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat? Maka harus ada cara, harus ada wasilah. Wasilahnya yaitu yabtadi sulukal qaumi haqqan, meniti jalannya suatu kaum secara benar. Jadi ada wasilah, ada ghaya, ada cara, ada tujuan. Tujuannya apa tadi? Tujuan setiap mukmin, tujuan setiap muslim itu apa? Selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan setiap muslim. Tujuan daripada setiap muslim.
Nah, bagaimana caranya agar seorang itu diselamatkan di dunia dan di akhirat? Yaitu dengan meniti jalan suatu kaum secara hak benar. Itu namanya ada wasilah, ada al-ghayah. Ada wasilahnya apa? Caranya apa? Caranya meniti jalan suatu kaum secara benar. Maka tujuannya siapa yang meniti jalan suatu kaum secara benar, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ada wasilah, ada al-ghayah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fahahuna amran. Maka di sini ada dua perkara. Ada wasilah, ada ghayah. Ada thariqah, ada ghayah. Ada cara dan ada tujuan. Tujuannya apa tadi? Selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan. Itu ghayah, tujuan. Lalu ada thariqah, ada cara. Bagaimana caranya agar selamat dunia dan akhirat? Ikuti jalan suatu kaum. Siapa kaum? Nanti akan kita bahas. Kita dari tadi berbicara kaum ya. Siapa kaum? Akan kita bahas nanti. Maka lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnul Qayyim fahahuna amran tariqatun wa ghayah. Maka di sini ada dua, ada wasilah, ada cara dan ada tujuan. Fattariqatu huda wal ghayatu as-sa'adatu wal falah. At-tariqah di sini, wasilah di sini adalah petunjuk, yaitu berada pada jalannya suatu kaum. Ada tujuannya as-sa'adatu wal falah. Ya. Kebahagiaan dan kesenangan dunia dan akhirat. Faman lam yasluk hadihi at-tariqah. Ini kata Imam Bukhari. Faman lam yasluk hadihi at-tariqata lam yasil ila hadhihi al-ghayah. Maka siapa saja yang tidak mau meniti jalannya suatu kaum. Jalan suatu kaum tadi diibaratkan manhajul haq. Siapa saja yang tidak berada di atas manhajul haq, lam yasil ilal ghayah, tidak akan sampai ke tujuan. Apa tujuannya tadi? Selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, satu-satunya jalan yaitu kita berada pada manhaj yang sahih, kita berada pada manhaj yang benar. Itu maksud dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi. Insyaallah begitu dalam. Ini baru satu bait saja ya, berbicara tentang manhaj. Ana ulangi, faman lam yasluk hadhihi tariqah. Siapa yang tidak meniti jalannya suatu kaum tadi, siapa yang tidak meniti jalannya manhajul haq, lam yasil ila hadhil ghayah, tidak akan sampai ke tujuan. Ya, tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Maka pentingnya kita mengenal manhajul haq. Di sini pentingnya kita mengenal dari manhajul haq. Di sini pentingnya kita terus belajar tentang Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan pemahaman suatu kaum. Agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Baik, kemudian wa tariqil qaum, ya, jalannya suatu kaum. Yang dimaksud di sini at-tariq al-mustaqim alladzi la i'wijaj fi, yaitu jalan yang lurus yang tidak bengkok. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Nabi itu mengibaratkan Islam itu jalan yang lurus. Kemudian Nabi membuat garis, kanan kiri. Nah, kita harus berada pada sirat al-mustaqim ini, yaitu jalan yang tidak ada bengkok kanan, bengkok kiri, lurus jalannya, namanya sirat al-mustaqim. La wijaja fi, tidak ada bengkok dalamnya. Apa yang dimaksud Shiratal Mustaqim di sini? Maka yang dimaksud Shiratal Mustaqim di sini adalah tariqun Nabi wa sahbihil kiram, jalannya Nabi dan para sahabat. Nah, sudah mulai terang di sini. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus berada pada manhajnya Nabi dan manhajnya para sahabat.
Fal muradu bil qaumi huna, adapun yang dimaksud dengan kalimat al qaum tadi kata Imam Ibnu Qayyim, faman lam yasluk hadhihi at-tariqata lam yasil ila hadhihi al-ghayati. Siapa yang tidak meniti jalannya suatu kaum, nah kaum di sini siapa? Akan dibahas di sini. Fal muradu bil qaumi huna, maka yang dimaksud kaum dalam kalimat ini ay al-kummal alladzina waffaqahumullahu lil inayati bil khairi ilman wa amalan, yaitu mereka orang-orang yang bersama Nabi, yang sangat yang sangat perhatian dengan kebaikan baik secara ilmu maupun secara amal. Fakanu qudwatan liman ba'dahu, dan mereka adalah qudwah bagi orang-orang yang setelahnya. Jadi yang dimaksudkan kaum di sini jamaah hafidhakumullah yaitu para sahabat Nabi. Yaitu para sahabat Nabi. Yang mana para sahabat Nabi merupakan orang-orang yang Allah pilihkan untuk menemani nabinya yang mulia. Dan semua sahabat Nabi itu berada pada manhaj yang benar. Semua sahabat Nabi berada pada pemahaman yang benar. Ya, maka kalau kita hubungkan di awal dari perkataan Ibnu Qayyim dari rahimahullah, kalau kita hubungkan maka siapa saja yang tidak berada pada manhajnya Nabi dan para sahabatnya, maka dia tidak akan mencapai tujuan. Nah, manhajnya Nabi dan para sahabatnya itu masuk di dalamnya akidah, masuk di dalamnya ibadah, masuk di dalamnya muamalah, masuk di dalamnya akhlak. Itu manhaj Nabi dan para sahabatnya. Qala al-Auza'i rahimahullah, berkata al-Imam al-Auza'i, ya. Salah satu al-Imam al-Auza'i itu seorang imam yang dibunuh, ya, ketika fitnah khalqil Quran di masa Imam Ahmad, yang mempertahankan, ya, akidah bahwa Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya, Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Sementara ya para penguasa di saat itu, ya, siapa saja yang tidak meyakini bahwa Quran itu makhluk, ya, akan mendapat siksa. Di antaranya Imam Al-Auza'i sampai dibunuh lantaran mempertahankan akidah yang hak, Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Di masa-masa fitnah, ya, zaman fitnah khalqil Quran, ya, fitnah wal Quran itu makhluk. Apa kata Imam Al-Auza'i? Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah di atas sunnah, ya, bersabarlah di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berdirilah di mana mereka berdiri. Kaum di sini disebut siapa? Para sahabat. Berdirilah di mana para sahabat berdiri. Artinya apa? Berakidahlah dengan akidah para sahabat. Beribadahlah seperti mereka, meniru mereka. Waqul, dan katakanlah bima qalu, dengan apa yang mereka katakan. Berpendapatlah sebagaimana pendapatnya para sahabat, itu maksud. Wa kuffa amma kuffa anhu, berhentilah dengan apa mereka berhenti. Jadi di sini Al-Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Al-Auza'i memerintahkan, mengingatkan kita agar kita terus menerus menjadikan sahabat itu sebagai suri tauladan kita, agar kita selalu berada pada manhaj mereka, selalu berada pada akidah mereka. Wasluk sabila salafika as-salih, dan jalanlah pada jalan-jalan para sahabat. Artinya apa? Berdirilah di dalam jalan mereka, berdirilah di atas jalan mereka. Karena siapa saja yang melenceng dari pemahaman para sahabat, ia akan tersesat. Siapa saja yang keluar dari manhaj sahabat, ia akan tersesat, akan dhalla.
Sebagaimana Jahm ibn Safwan, kata Imam Ahmad, Jahm ibn Safwan itu seorang yang cerdas, zaki, walakinnahu dhallat thariq. Akan tetapi ia tersesat. Kenapa? Karena ia dalam memahami Al-Qur'an tidak merujuk kepada pemahamannya para sahabat, sehingga tersesat walaupun dia cerdas. Karena para sahabat adalah orang yang paling a'lam, orang yang paling tahu tentang Islam, wa ahkam, dan orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Islam. Itulah para sahabat. Ya, maka kata Imam Al-Auza'i di sini, wasluk sabila salafikas salih, dan titilah jalan para salaf, yaitu para sahabat. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena engkau akan selamat sebagaimana mereka selamat. Jadi kalau kita meniti jalannya para sahabat, kalau kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, maka kita akan selamat sebagaimana mereka juga selamat. Kita akan masuk surga sebagaimana mereka akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang tidak memahami Islam dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya, maka ia akan tersesat. Maka ia akan tersesat. Jadi yang dimaksud kaum di sini yaitu siapa? Para sahabat. Allah berfirman apa? Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran ya Allah menyuruh kita untuk memahami Islam dengan pemahaman para sahabat. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Kemudian qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu At-Taubah ayat 100 ya. Silakan untuk merujuk Quran At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu yaitu para sahabat, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Siapa muhajir dan siapa ansar? Siapa muhajir? Orang-orang yang mengikuti Rasul hijrah. Ada lagi? Hah? Orang Ahlul Makkah. Apakah semua Ahlul Makkah muhajir? Jadi muhajir di sini siapa? Mereka yang terdahulu dalam memeluk Islam. Mereka yang terdahulu dalam memeluk Islam dari ahli Makkah, dari penduduk Makkah. Karena Makkah makin hari makin keras siksanya saat itu. Makin Islam itu menyebar di Makkah, semakin membuat orang-orang kufar saat itu panik, sehingga makin hari Islam Makkah itu makin keras siksanya terhadap orang-orang muslimin, sehingga Allah memerintahkan untuk apa? Berhijrah, ya, berhijrah. Yang mana hijrah pertama kali ke negeri Habasyah, yang di sana ada seorang raja yang adil. Raja siapa? Najasyi. Seorang raja yang adil, yang diikuti oleh 12 orang kurang lebih. Itu hijrah pertama. Kemudian hijrah kedua kemana? Itu pertama ke Habasyah. Kemudian kemana? Madinah. Belum ada Madinah saat itu. Yathrib. Ya. Yathrib. Nah, di Yathrib ini terdapat Ansor, ya. Ansor. Jadi Ansor itu adalah para penduduk Yathrib, ya. Para penduduk Yathrib. Nah,
Ansar, orang-orang Ansar itu kebanyakan ahlul Yaman. Orang-orang Ansar kebanyakan ahlul Yaman. Tapi ala kulli hal, mereka ini adalah para sahabat. Baik orang-orang hijrah yang melakukan hijrah perjalanan maupun orang-orang ahlu Yathrib, ya, ahlul Madinah saat itu. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa? Orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya dengan syarat mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Hum di sini kembalinya kemana? Iya, muhajirin wal ansar, kembalinya ke para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Jadi siapa saja yang mengikuti para sahabat, maka Allah akan ridho. Ya. Siapa saja yang pemahaman Islamnya sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka Allah akan ridho. Baik, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata dalam menjelaskan At-Taubah 100 tadi, wala raib, dan tidak diragukan lagi, wala raib annama kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu, tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya, ilman wa amalan, baik ilmu maupun amal, wa huwa ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu wa itharuhu ala ghairihi huwa as-siratal mustaqim. Jadi apa-apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, baik secara ilmu maupun amal, itu adalah wa ma'rifatul haq, dan mengetahui kebenaran, wa taqdimuhu, dan mendahulukan di atas yang lainnya, huwa as-sirat al-mustaqim, itulah jalan yang lurus. Maka as-sirat al-mustaqim adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya, baik itu ilmu maupun amal, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Itulah yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim, yang mana sirat al-mustaqim itu sesuatu yang terus kita minta di setiap sholat kita, agar kita berada pada sirat al-mustaqim. Wa idza arafa as-saliku makanata ahli at-tariqi as-sabiqina fihi lam yastawhish. Maka ketika kita telah mengenal sirat al-mustaqim tadi, mengenal Nabi, jalannya Nabi dan para sahabatnya, lam yastawhish, tidak usah frustasi, tidak usah panik, tidak usah sedih. Walaupun cuma kita sendiri, yang lainnya tidak sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Nah, kita berusaha berada pada jalan Nabi dan para sahabatnya, namun sedikit jumlahnya, lam yastawhish, enggak usah minder. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, qala ba'dus salaf, kata Imam Ibnu Qayyim, berkata sebagian salaf, alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillatis salikin. Wajib bagimu untuk mengambil manhajul haq. Wajib bagi kalian untuk berada di atas manhajul haq, di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. Wala tastawhish li qillatis salikin. Jangan minder walaupun sedikit orangnya. Jangan minder walaupun sedikit jumlahnya. Karena kebenaran itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Mi'yarul haq, ukuran kebenaran itu bukan jumlah. Bukan berarti orang ketika jumlahnya banyak selalu benar, tidak. Contohnya apa? Dalam perang Badar, mana yang lebih banyak? Kaum muslimin atau kaum kafirin? Kaum kafirin dengan berlipat-lipat ganda jumlahnya lebih banyak. Namun Allah menangkan kaum mukminin yang hanya 300-an, lebih sedikit daripada kaum kafirin.
Ini bukti bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Maka di sini la tastauhish qillatis salikin. Jangan frustasi karena sedikit orangnya. Kewajiban kita adalah berada pada manhaj yang hak, berada pada manhaj pemahaman para sahabat walaupun tidak banyak jumlahnya. Karena kebenaran itu nggak bisa diukur dengan sedikit ataupun banyak. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan berhati-hatilah dari jalan yang batil. Hati-hati. Wala taktarra bi kasratil halikin. Jangan tertipu dengan jumlah mereka. Jangan tertipu. Maka kita harus selalu berada pada thoriqul haq tadi. Harus berada pada sirat al-mustaqim tadi. Harus berada pada manhaj al-haq tadi. Jangan pedulikan jumlahnya. Karena kebenaran tidak bisa diukur dengan jumlah. Wa kullama stauhashta fi tafarrudika fanzur ila rafiqis sabiq. Maka setiap kali engkau merasa menyendiri dalam mengikuti kebenaran ini, merasa tidak didukung oleh orang-orang sekitar dalam mengarungi kebenaran ini, fangdur ila rafiqis sabiq, maka lihatlah para sahabat. Itulah teman-teman kita pada hakikatnya. Karena kita ketika meniti jalan sunnah ini, banyak orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, baik dari keluarga, masyarakat ataupun yang lainnya. Namun kita jangan sedih. Biarkan saja mereka. Kita lihat saja teman kita adalah para sahabat Nabi. Kita bersama para sahabat Nabi. Itu untuk menghibur diri. Itu untuk menghibur diri. Wahris 'ala lihaqi bihim. Dan berusahalah untuk meniru mereka. Ini pesan Syekh, jangan jika kita sendiri dalam berada pada jalan ini, kita sendiri, banyak orang-orang yang tidak mendukung kita, banyak ujian, maka lihatlah para sahabat yang telah mendahului kita, itulah teman-teman kita. Wahris 'ala al-lihaqi bihim, dan berusahalah untuk terus meniru mereka. Berusahalah untuk terus berada pada jalan mereka. Wa ghuddat taraf amman siwahum, palingkanlah dari yang lainnya. Fa innahum la yughnu anka minallahi syai'a, karena mereka itu tidak akan bisa menolong kalau kita sudah terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menolong. Wa idza sahu bika fi tariqi sayrika fala taltafit ilaihim. Dan jika kita telah yakin bahwa kita ini berada pada manhaj yang hak, maka jangan melihat ke kanan dan ke samping, lurus saja. Fa innaka mata iltafatta ilaihim akhaduka wa akuka. Karena kalau kita melihat saja, maka mereka akan menghina kita, mereka akan mengolok-olok kita. Itu yang menyebabkan kita nanti gugur dalam sirat al-mustaqim tadi. Maka tinggalkan saja. Tinggalkan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan di dalam meniti jalan sirat al-mustaqim tadi. Oleh karena itu, wa bi ta'ammuli tariqil qaumi wa sayri manhajihim rahimahumullahu wa radiya anhum summa nazara ba'da dzalika ila hali anfusina nudriku kathrata tafritina. Maka setelah kita merenung, setelah kita merenung, mengetahui jalannya para sahabat dan sirah mereka rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, kemudian baru kita lihat kepada keadaan kita sendiri. Baru kita lihat
Sudah berapa sih kita mengikuti mereka? Sudahkah kita mengikuti mereka secara sempurna? Maka akan kita dapatkan nudriku kathrata tafritina wa 'idhama taqsirina fi luzumi manhajihim muwadhabatan 'alal ibadah wa ri'ayatan li a'malil qulub. Maka pasti akan kita dapati bahwa diri kita itu sangat kurang dalam mengikuti mereka. Diri kita sangat kurang dalam mengikuti mereka. Banyak sekali kekurangan ya kita dalam bermanhaj dengan manhaj mereka. Ini pesan tersirat agar kita tidak sombong dengan amalan yang kita lakukan. Ya, ini pesannya di sini maksudnya agar kita tidak sombong dalam amalan yang telah kita lakukan. Kita jangan merasa kita itu paling berada pada manhaj yang benar dan melihat orang lain dengan penglihatan mencela, meremehkan. Ini yang dimaksud di sini. Ya. Jadi walaupun kita berusaha berada pada sirat al-mustaqim, namun kita juga tidak merendahkan orang lain yang belum ada di atas jalan ini. Ya, belum ada di atas jalan ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, ya, ketika ada hambanya yang mengatakan bahwa Allah tidak mengampuni si fulan, ya, Allah tidak mengampuni si fulan. Ya, maka kata Allah, man yata'ala alayya, siapa yang berani ngomong seperti itu? Faqad ghafartu lahu wa lam aghfiru lahu. Aku telah ampuni dia dan aku enggak ampunin kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makna tersiratnya, kita jangan tertipu dengan amalan yang telah kita lakukan. Ya ikhwah, amalan yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan. Amalan ibadah yang telah kita lakukan itu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu setiap kali kita melakukan ibadah, maka setelahnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita mohon ampun kepada Allah atas kurang sempurnanya ibadah yang telah kita lakukan. Maka setelah sholat yang Nabi ajarkan kepada kita setelah salam apa? Beristighfar berapa kali? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan hanya istighfar di bibir saja, tapi pahami maknanya, renungi maknanya. Bahwa dengan istighfar kita itu apa? Semoga Allah mengampuni dosa kita karena kurang sempurna dalam melakukan sholat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima salat kita yang jauh dari kata sempurna tersebut. Ini makna daripada istighfar setelah ibadah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, kalau kita perhatikan diri kita, ya, maka kita jauh dari kata sempurna dibandingkan mereka para sahabat. Ya, dibandingkan mereka para sahabat, kita jauh dari sempurna, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik amalnya, itu kita jauh. Namun kita terus minta kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah selalu berada pada sirat al-mustaqim. Selalu berada pada sirat al-mustaqim. Dan kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang belum ada pada sirat al-mustaqim. Tidak boleh. Apalagi sampai memvonis fulan finnar, orang itu di neraka tempatnya. Itu jangan, ya. Karena vonis neraka dan surga itu milik Allah dan Rasulnya. Vonis surga dan neraka, fulan berada di surga, fulan berada di neraka, itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak. Jangan sampai kita menganggap fulan itu masuk neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, man yata'ala aliyah, siapa yang berani mendahuluiku. Akhirnya yang kita vonis di neraka itu Allah ampuni dosanya, sementara kita yang merasa kita itu ahli surga malah tidak diampuni dosanya. Fa'iyadzubillah. Ya. Maka sekali lagi ya ikhwah, jangan sampai kita ujub, ya, jauhi sifat ujub terhadap ibadah yang kita lakukan. Ya, terhadap ibadah masih banyak kekurangannya. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadah kita dengan kekurangannya. Menerima ibadah dan mengampuni kekurangan-kekurangannya.
bukan malah mengoreksi atau menilai ibadah orang lain. Nggak boleh. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang melakukan, orang yang meninggalkan sholat malam atau tidak sholat tahajud, tidak qiyamul lail, kemudian bangun pagi dalam keadaan menyesal, dia tidak qiyamul lail malamnya, lalu pagi menyesal, khairul lahu, lebih baik daripada orang yang melakukan qiyamul lail malamnya, kemudian paginya dia ujub dengan qiyamul lailnya, paginya dia sombong dengan qiyamul lailnya. Maka yang pertama itu lebih baik. Mengapa? Karena pertama ia nggak melakukan qiyamul lail, menyesal. Yang kedua, ia melakukan qiyamul lail tapi ia ujub dengan amalannya. Ya, ujub dengan amalannya. Kata Nabi apa? Salas muhlika. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan. Di antaranya apa? I'jabul mar'i binafsihi. Seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Seseorang yang ujub, yang membanggakan dirinya sendiri. Kalau bukan anak nggak akan beres. Kalau bukan saya nggak akan jadi ini. Itu namanya ujub dengan ibadahnya sendiri. Nah, ini i'jabul mar'i binafsihi. Ujub ini adalah salah satu hal yang dapat membinasakan. Kemudian jamaah hafizakumullah, haqqan, tadi kalimat haqqan ai dengan sebenarnya, ya, tidak hanya pengakuan, ya, tidak hanya pengakuan kita berada pada manhaj sahabat, namun amalan kita ya tidak mengikuti mereka. Ya, tidak hanya sebatas pengakuan, tapi benar-benar hak, ya. Kenapa? Li'anna minan nasi man yakunu intisabuhu li tariqil haq mujarrada iddi'ain. Karena banyak dari kita yang menisbahkan kepada jalannya salaf hanya sebatas pengakuan saja. Namun amalnya jauh, akidahnya jauh, akhlaknya terlebih jauh. Maka yang dibutuhkan di sini adalah bukan sekedar pengakuan, namun yang dibutuhkan di sini adalah kebenaran. Ya. Wa farqun baina man yad'i li nafsihi suluka tariqil qaumi duna an yaslukuha au duna an yaslukaha. Maka sangat berbeda sekali orang yang hanya mengaku-ngaku saja namun tidak mengikuti, tidak berada di atas jalannya, hanya sebatas pengakuan. Wa baina man salakaha bil fi'li, dengan orang yang benar-benar meniti jalannya. Wa ma aktsaru al ad'iya'a, maka di zaman kita ini banyak sekali orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf namun perbuatannya, amalannya jauh dari amalan salaf. Wa ma aktsarul ad'iyah hatta inna unasan ahla bid'in wa dhalalah bal wa syirkiyat, bahkan orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, juga para pelaku syirik, yad'una annahum ala tariqatil qaumi wa ala nahjis sahabat. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berada di atas manhajnya para sahabat. Hanya sebatas pengakuan, la yanfa' syai'an. Hanya sebatas pengakuan ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Radhiyallahu anhum wa ardahu wa a'immatus sunnah laisu mithla a'immatil bid'ah. Yang para imam ahli sunnah sebagaimana tidak seperti, ya, para imam ahlu bid'ah. Fa inna a'immatas sunnati tudhafu sunnati ilaihim. Para imam ahli sunnah ini benar-benar menyandarkan sunnah kepada mereka, li'annahum madzahiru bihim dhaharat. Karena memang sunnah itu mereka lakukan, ya, mereka kerjakan. Wa a'immatul bid'ati tudhafu ilaihim li'annahum masadira anhum sadarat. Karena, ya, kebidahan itu muncul dari mereka.
Itu yang dimaksud dengan haqqan. Jadi benar-benar, bukan hanya pengakuan saja. Kalau pengakuan saja banyak orang yang mengaku, bahkan Syiah pun mereka mengaku bagian dari Islam. Namun amalannya, akidahnya sangat jauh dan menyimpang dari Islam. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah bukan hanya iddia, bukan hanya pengakuan. Namun yang dibutuhkan di sini adalah kebenaran, benar-benar perbuatan. Kita mengaku kita berada pada manhaj salaf, maka perbuatan kita juga harus mengikuti para sahabat, mengikuti para manhaj atau yang dituntut oleh manhaj salaf, baik akidah, muamalah, ibadah maupun akhlak. Kemudian wayas'adu, satu kalimat terakhir, wayas'adu wahiyya al-ghayatu al-mansudatu. Inilah tujuan tadi. Ya, jadi siapa yang meniti jalannya para salaf, maka ia akan yas'ad, akan senang, akan gembira, selamat dunia dan akhirat. Wala sa'adata lil 'abdi fi dunya wa ukhra wa la najata illa bidzalik. Maka tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada keselamatan dunia dan akhirat kecuali dengan meniti berada pada manhaj mereka. Manhaj siapa? Para sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Nabi, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Surat Thaha ayat 1, 2, 3. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang berada pada petunjukku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berada pada petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, Allah jamin dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, siapa yang keluar dari petunjukku, maka dia akan tersesat dan dia akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang melakukan amal saleh, ya, amal saleh ini adalah amal yang mencakup dua syarat, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Itu namanya amal saleh. Amal yang baik itu amal yang terdapat di dalamnya dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri penghidupan dengan penghidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan balas mereka pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Maka hayat thayyibah di sini yaitu hayat yang bahagia baik dunia maupun akhirat. Siapa yang melakukan amal saleh, yaitu amal yang mencakup dua syarat di dalamnya, ikhlas dan mutaba'ah, maka Allah akan jamin baginya, ya, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka faman kana ala nahji sahbil kirami wa tabi'ihim bi ihsanin haqqan, maka siapa saja yang berada pada manhajnya para sahabat, siapa saja yang berada di atas manhajnya sahabat, haqqan, secara benar, bukan sebatas apa? Bukan sebatas apa? Pengakuan, ya, bukan sebatas pengakuan. Mukhlisan lahu, ikhlas, ya, di dalamnya, muttabi'an li rasulihi shalawatullahi wassalamu alaihi, juga mengikuti Nabi, ya, alaihi salatu wassalam, fahuwa as-sa'id, maka dialah hakikat orang yang gembira, ya, dialah hakikat orang yang gembira. Jamaah hafizakumullah, jadi begitu pentingnya kita, ya, pada bait ini, ya, An-Nazim rahimahullah menjelaskan betapa pentingnya kita untuk berada di atas manhaj sahabat. Menjelaskan kepada kita begitu wajibnya kita meniti jalan-jalan mereka. Karena berkaitan dengan apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Yang intinya, siapa yang meniti jalannya mereka secara hak, dengan sebenar-benarnya, fahuwa sa'id, maka dia termasuk orang-orang yang gembira, yang selamat dunia dan akhirat. Tapi sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.